Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman Rudat FM. Berjumpa kembali dengan Rudat FM di Jakarta. Hari ini adalah hari Rabu, tanggal 17 Januari 2024, sekitar pukul 10 pagi di sekitar Bundaran HI ya teman-teman Rudat FM. Nah, kita bisa melihat ada LED ads terkait dengan iklan dari Pemprov DKI Jakarta yang menggambarkan ada sosok gambar PJ Gubernur DKI Jakarta Bapak Heru Budi Hartono yang sempat mendapat perlawanan atau resistensi, terutama yang berupa stiker ya teman-teman, di halte-halte Transjakarta terkait dengan himbauan dari pemilu 2024. Namun yang bukan himbauannya yang menjadi masalah tapi adanya foto atau figur dari PJ Gubernur yang tampil di iklan tersebut. Nah, kalau saya lihat di medsos cukup kencang perlawanan dari netizen terkait keberadaan dari foto Pak PJ Gubernur yang tampil dalam iklan tersebut. Ini terkait juga mungkin dalam isu-isu yang berkembang saat ini adalah sensitivitas dari masyarakat terkait dengan isu netralitas dari ASN. Dalam hal ini juga termasuk juga kepada bapak-bapak PJ yang berada di tingkat provinsi yang fenomenanya cukup banyak ya. Mewakili Satpa menjadi semacam caretaker dari gubernur yang sudah selesai masa baktinya, kemudian digantikan oleh Bapak PJ Gubernur maupun PJ Wali Kota, PJ Bupati yang mewakili kepentingan dari pemerintahan pusat. Jadi agak sensitif dan sayang sekali PJ Gubernur DKI Jakarta tidak menempatkan hal itu dalam konteks saat ini. Seperti diketahui bahwa resistensi masyarakat mengawasi keberadaan bapak-bapak PJ atau bapak-bapak caretaker yang menjadi penyelenggara pemerintahan setelah pejabat melalui pemilu terpilih namun berakhir masa baktinya. Semoga saja fenomena hal ini tidak berlangsung lama teman-teman ya. Iklan yang mencantumkan atau menggambarkan PJ Gubernur lainnya baik di Jakarta ataupun di luar Jakarta menjadi sosok yang netral, terutama dalam penyelenggaraan Pilpres ya teman-teman, yang saat ini masyarakat butuh netralitas, butuh kejernihan dari penyelenggara pemerintahan agar tidak ikut cawe-cawe pada saat Pilpres terutama ya teman-teman. Mendorong si A untuk terpilih adalah hal yang tentu saja tidak diharapkan oleh masyarakat. Seperti diketahui bahwa di Paslon 02 ada putra Pak Jokowi yang menjadi calon wakil presiden dari Bapak Prabowo Subianto, yang saat ini tentu saja kemungkinan akan didorong terus baik melalui terang-terangan maupun behind the scene untuk terpilih ya teman-teman. Dan ini menjadi masalah bila mana hal tersebut berkelanjutan. Seperti di pernyataan-pernyataan yang lalu juga Pak Jokowi sempat mengkritisi debat Capres kedua, dalam hal ini tanggal 7 Januari 2024 yang lalu, yang terkait dengan penyelenggaraan di Istora Senayan, yang sempat dikritik terkait ada dianggap serangan personal kepada Paslon 02 dari Paslon 01 dan Paslon 03, yang semestinya Presiden tentu saja tidak ikut cawe-cawe ya, karena itu adalah ranah atau kewenangan dari KPU, termasuk juga format penyelenggaraan dari debat Capres tersebut. Sayang ini masih terus berlanjut. Pak Jokowi dengan kekuasaannya banyak mendapat resistensi, terutama terkait dengan politik praktis yang dilakukan oleh beliau yang tidak sesuai dengan komitmen awal dalam penyelenggaraan sesuai undang-undang ya, bahwa pejabat berwenang yang saat ini menjabat tidak dibolehkan untuk berpihak, walaupun itu adalah tentu saja putra dari presiden sendiri ya teman-teman. Kita akan lihat juga nanti di media lainnya yang kabarnya juga ada di sekitar halte Transjakarta berupa stiker dari himbauan pemilu yang mencantumkan foto PJ Gubernur. Kita akan lihat seperti apa ya stikernya di halte-halte yang berada di koridor 1. Nah teman-teman, di sekitar Bundaran HI khususnya dan Jalan Jenderal Sudirman serta Jalan MH Tamrin memang cukup banyak LED ads atau giant screen ya teman-teman, atau billboard yang cukup besar ukurannya
Namun sepertinya untuk Jalan MH Tamrin, Jalan Sudirman, kemudian juga ke utara ada Jalan Merdeka Barat adalah wilayah yang bebas dari pemasangan APK, alat peraga kampanye, baik berupa billboard, berupa stiker maupun berupa LED ads atau giant screen. Dan ini hanya diperuntukkan untuk tentu saja komersial ya teman-teman, seperti yang saya lihat di sekitar Mandarin Oriental ini. Kemudian di seberang juga ada di sekitar Plaza Indonesia yang cukup besar dan panjang, LED screen yang menghiasi wilayah atau Bundaran HI, termasuk juga di sekitar perkantoran BCA dan Grand Indonesia. Jadi andaikan ini terbuka untuk APK tentu saja akan semarak ya, namun memang menjadi wilayah yang terlarang untuk menampilkan APK, alat peraga kampanye, terutama di Pilpres dan Pileg 2024 ini. Nah, teman-teman, berbicara mengenai iklan layanan masyarakat yang baru ditempel sepertinya beberapa hari. Nah, di depan saya ada iklan layanan masyarakat dari Pemprov DKI Jakarta terkait dengan penyelenggaraan pemilu. Judulnya Pilihan Cerdas, Pemilu Aman, Indonesia Kuat. Sementara yang menjadi permasalahan di media sosial adalah bahwa iklan tersebut ada foto figur dari PJ Gubernur yang tentu saja di 5 tahun terakhir hal tersebut relatif bebas ya. Pak Anies Baswedan atau Pak Adi Japatria waktu itu atau Pak Sandi Uno sempat memimpin, namun iklan-iklan yang berbau publik, iklan layanan masyarakat, sejauh ini bebas dari figur-figur tersebut ya teman-teman. Dan sekarang justru muncul lagi di era Pak PJ Gubernur di saat isu netralitas dari ASN, kemudian penyelenggara negara yang sangat skeptis dengan isu netralitas tersebut ya teman-teman. Jadi masyarakat banyak menemukan ada cawe-cawe dari tingkat tertinggi termasuk juga Bapak Presiden terkait dengan penyelenggaraan pemilu dan pemenangan paslon tertentu. Dan ini agak-agak berbau ke hal tersebut ya teman-teman. Ini di beberapa pembatas dari halte yang terkait juga dengan akses menuju ke Transjakarta dipenuhi dengan iklan pemilu yang mencantumkan himbauan, namun ada figur dari Bapak PJ Gubernur. Semoga menjadi evaluasi dari pemerintah daerah agar segera merevisi sehingga netralitas dari ASN dan para PJ, Gubernur dan Wali Kota tercermin dalam iklan-iklan layanan masyarakat tersebut ya, tidak rancu ya teman-teman. Jadi ini bukti dari semakin kritisnya warga masyarakat atau netizen pada kinerja dari pemerintahan yang menyelenggarakan pemilihan umum saat ini. Semoga pada hari H tidak terjadi kecurangan atau bisa diminimalisir ya, terutama dari masyarakat secara aktif melaporkan apa-apa yang terjadi, yang dilihat, yang berada di lokasi TKP. Bila mana ada kecurangan untuk dilaporkan, untuk menjadi bukti bahwa nanti pemimpin yang terpilih atau wakil-wakil legislatif yang terpilih adalah orang-orang yang kredibel, yang legitimate secara hukum ya teman-teman. Nah, ini suasana lain di Jalan MH Tamrin yang berseberangan dengan Bundaran HI, halte BRT Transjakarta Bundaran HI, di mana ada stiker dari Pak PJ Gubernur terkait dengan pemilu aman yang sempat dikritisi oleh netizen. Saat ini Bundaran HI adalah lengkapnya adalah halte BRT Bundaran HI Astra. Setelah ada penambahan dari entitas bisnis mencantumkan nama Astra di belakang dari halte BRT Transjakarta Bundaran HI.